Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kembali. Kita akan melanjutkan materi kita. Bab pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan di tayangan yang pertama bahwa bab ini berisi pertumbuhan dan perkembangan pada, khususnya kita akan membahas pada tanaman. Ini indikator yang nanti akan kalian mengetahui semuanya. Ini adalah gambar proses pertumbuhan. Jadi dari ini biji kemudian berkecambah menjadi tanaman, namanya tumbuh. Oke, sekarang mari kita lihat definisi tentang pertumbuhan dan perbedaannya dengan perkembangan. Pertumbuhan itu adalah proses pertambahan jumlah atau ukuran sel, jumlah dan ukuran, dan tidak dapat kembali ke bentuk semula atau disebut juga dengan irreversible. Dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan yang ditandai dengan pembentukan organ tubuh yang semakin kompleks. Berbeda dengan pertumbuhan, kalau perkembangan tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati. Khusus untuk pada tanaman itu perkembangan itu ditandai dengan sudah matangnya alat reproduksi sehingga sudah menghasilkan bunga dan biji. Tapi kalau pada manusia perkembangan tidak sesederhana itu. Kalau pada manusia, kalau hanya kematangan alat reproduksi, itu kalau pada perempuan itu di usia 10 atau 11 itu sudah matang kelamin, yang ditandai dengan kalau perempuan itu mulai menstruasi. Tapi itu tidak bisa dikatakan dewasa kalau pada manusia. Kedewasaan manusia tidak hanya dilihat dari kematangan seksual saja, tapi lebih dari itu, yaitu kematangan pola berpikir dan sebagainya. Secara gampang dikatakan bahwa kalau pertumbuhan itu menyangkut masalah kuantitatif, sedangkan kalau pada perkembangan itu kualitatif. Pertumbuhan itu selalu diikuti dengan perkembangan, sehingga tumbuh dan berkembang itu selalu hal yang bersamaan atau simultan. Kemudian ini perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu sekali lagi bertambahnya ukuran, panjang, lebar, volume, dan massa. Kalau pada manusia itu kalau masih balita itu pertumbuhan itu ditandai dengan semakin bertambahnya berat badan dan tinggi badan, sehingga disatukan ada posyandu untuk mengukur proses pertumbuhan pada anak. Sedangkan kalau pada perkembangan itu selagi proses menuju ke kedewasaan, lebih kompleks, lebih teratur. Terus kalau pada pertumbuhan itu kuantitatif, bisa dinyatakan dengan angka, ukuran. Sedangkan untuk perkembangan itu kualitatif, tidak bisa diukur pakai alat ukur. Terus perbedaan yang lain lagi, kalau pertumbuhan itu
irreversible, tidak dapat kembali ke keadaan semula. Terus perkembangan itu reversible, dapat kembali ke keadaan semula. Ini misalnya kalau pada manusia itu kadang-kadang di usia lanjut itu pola berpikirnya itu sudah seperti kembali ke anak-anak. Yang keempat, pertumbuhan bisa diukur dengan alat ukur yang namanya auxanometer untuk tumbuhan, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur. Nah, ini adalah gambar dari auxanometer. Auxanometer itu dari istilah auxin. Nanti kita akan sampai juga ke sana. Pada tanaman, pertumbuhan itu selalu diawali dengan perkecambahan. Biji itu untuk menjadi tanaman harus berkecambah dulu, baru tumbuh. Jadi perkecambahan merupakan awal dari proses pertumbuhan yang ditandai dengan proses pecahnya biji dan munculnya calon tunas. Perkecambahan itu diawali dengan berakhirnya masa dormansi. Dormansi itu adalah masa di mana tumbuhan sedang berhenti tumbuh. Kalau dalam masa dormansi, itu biji itu bisa disimpan sampai mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Itu masa dorman. Ketika dorman, tumbuhan tidak bisa tumbuh. Ketika dormansi berakhir, maka mulailah perkecambahan. Kemudian dilanjutkan dengan peristiwa imbibisi. Imbibisi itu contohnya, kalau kalian merendam biji kacang atau kedelai ke dalam baskom yang berisi air, nanti biji itu akan mengembang kemasukan air. Nah, itulah yang namanya imbibisi. Ini dari kata imbiber itu artinya minum. Jadi seolah itu masuknya air ke dalam biji, itu namanya imbibisi. Setelah air masuk, maka enzim-enzim di dalam biji itu sudah mulai aktif. Karena enzim sudah aktif, maka proses perkecambahan segera berlanjut. Dan kalian tahu enzim itu sebagai biokatalisator, membantu reaksi yang berlangsung dalam tubuh organisme. Setelah ketiga hal ini berlangsung, maka perkecambahan mulai berjalan, jadi sudah mulai munculnya tunas baru. Setelah bertunas, berdaun, dan ketika terkena cahaya matahari, maka proses fotosintesis akan berlangsung dan berlanjutlah dengan pertumbuhan. Jadi ini adalah awal yang mengawali proses pertumbuhan. Oke, supaya kalian paham tentang struktur biji yang penting dalam proses perkecambahan, ini adalah bagian-bagian dari biji. Ini kulit biji atau testa, radikula yang nanti akan menjadi akar, mikrofil. Mikrofil itu pintu masuknya gamet jantan di dalam nanti membuahi. Lalu ketika kulit biji dibuang, akan terdapatlah bentuk seperti ini. Ini pada biji dikotiledon, sementara ini pada biji monokotiledon. Oke, kotiledon atau keping biji, yang kalau pada tanaman ini berperan sebagai cadangan makanan bagi tanaman yang nanti akan tumbuh. Terus ini semuanya adalah nanti yang akan tumbuh menjadi batang, daun, dan akar.
calon batang yang ada di bawah kotiledon itu namanya hipokotil. Batang yang ada di atas kotiledon namanya epikotil. Lalu di atas epikotil ada calon tunas yang namanya plumulae. Terus di hipokotil bagian bawah terdapatlah radikula yang nanti menjadi calon akar. Sekali lagi, kotiledon itu keping biji berperan sebagai cadangan makanan bagi embrio yang nanti tumbuh. Lalu calon batang ada dua, di atas batang kotiledon namanya epikotil, di bawah kotiledon namanya hipokotil, calon akar namanya radikula, calon tunas namanya plumulae. Lalu ini adalah gambaran pada tanaman monokotil. Ini juga sama. Untuk lebih jelasnya lagi kita lanjutkan saja ini. Nah, ini adalah perbedaan yang atas itu tanaman dikotiledon memiliki dua keping biji, yang bawah tanaman monokotiledon. Kulit biji yang tadi namanya testa. Lalu plumulae yang nanti akan menjadi tunas. Epikotil itu bagian yang ada di atas kotiledon. Hipokotil bagian yang di atas, yang di bawah kotiledon. Radikula itu nanti menjadi radik atau akar, dan kotiledon itu keping biji. Pada tanaman berkeping satu, jagung, untuk cadangan makanannya namanya endosperma. Sedangkan pada berkeping dua itu kotiledon. Sama juga ini ada epikotil, radikula, plumula ya nanti seperti yang tadi ini. Lalu ada istilah yang di dalam biji dikotil tidak ada anak-anak, koleoptil dan koleorhiza. Ini khusus dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Koleoptil itu adalah pelindung ujung batang yang masih muda. Koleorhiza ini adalah pelindung ujung akar. Sekali lagi, koleoptil itu pelindung ujung batang, sedangkan koleorhiza itu pelindung ujung akar. Ini anak-anak sekali lagi bagian-bagian dari biji baik dikotil maupun monokotil. Silakan dipahami sekali lagi yang tadi sudah dijelaskan. Oke, biji itu bisa berkecambah karena memiliki embrio. Bagian-bagian dari embrio ini, akar embrionik yang tadi namanya radikula, daun biji namanya kotiledon, tunas embrionik namanya plumulae. Terus akar embrionik, radikula, bagian yang nanti akan tumbuh menjadi akar. Ketika tumbuh dia akan menembus kulit batang biji. Terus pada tumbuhan gramine itu bangsa rumput-rumputan, yang itu termasuk monokotiledon, itu diselubungi oleh sarung akar lembaga yang namanya koleorhiza yang tadi sudah dijelaskan di awal tadi. Daun biji atau kotiledon, fungsinya
tadi juga sudah dikatakan sebagai tempat cadangan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga terbentuk daun. Daun biji ini melakukan fungsi sebagai pensuplai makanan bagi kecambah yang belum bisa melakukan fotosintesis. Ketika sudah muncul daun baru yang bisa berfotosintesis dan memproduksi makanan, maka kotiledon segera terlepas karena fungsinya itu sudah tergantikan oleh daun. Tunas embrionik atau plumula yang tadi sudah dijelaskan juga merupakan calon batang dan daun yang nantinya dapat tumbuh dan berkembang menghasilkan bunga dan buah. Ini adalah ketik perkecambahan ini di lab, ini di lapangan. Terus batang lembaga. Batang lembaga itu istilah yang khusus namanya cauliculus. Cauliculus itu terdiri atas epikotil, yaitu ruas batang yang ada di atas kotiledon yang akan tumbuh menjadi batang. Lalu hipokotil, ruas batang di bawah kotiledon yang nanti bisa berkembang jadi akar. Saya ulang lagi, tadi ada istilah yang belum dijelaskan di awal. Nah, ini namanya cauliculus, calon batang. Cauliculus itu dibedakan dua. Yang sebelah atas namanya epikotil, yang sebelah bawah namanya hipokotil. Ini cauliculus. Ya, ini semuanya namanya cauliculus. Saya tadi lupa. Cauliculus yang di bagian atas epikotil, yang di bagian bawah itu hipokotil. Itu untuk mengulangi apa yang tadi cauliculus itu. Kemudian ini tadi cauliculus ada dua. Kemudian kita lanjutkan macam perkecambahan. Menurut posisi kotiledon, maka perkecambahan itu dibedakan dua, yaitu perkecambahan epigial dan perkecambahan hipogial. Sekali lagi, perkecambahan epigial dan perkecambahan hipogial. Epigial itu perkecambahan di mana kotiledon itu terangkat di atas permukaan tanah. Sedangkan hipogial, kotiledon tetap di dalam tanah. Sebagai penghafal, epi itu di atas, hipo itu di bawah. Contoh epigial itu misalnya kacang hijau, kemudian kedelai. Sedangkan hipogial itu umumnya terjadi pada tanaman monokotil, misalnya jagung. Nah, ini anak-anak, ini adalah hipogial. Dan ini ternyata ini ada kekeliruan ini. Yang ini harusnya epigial, yang ini harusnya hipogial. Ini contoh gambar yang kurang tepat, maaf belum teredit ini. Epigial itu jika ini
kotiledon terangkat. Sedangkan hipogeal ini tetap di dalam tanah. Ini tolong diabaikan saja ini. Ini belum terkoreksi. Sekali lagi, epigeal ini yang ini ketika kotiledon ada di atas tanah, hipogeal kotiledon ada di bawah tanah. Sekarang kita lihat saja apa saja yang ada di atas tanah pada perkecambahan epigeal. Yang pertama adalah plumula, yang kedua epikotil, yang ketiga kotiledon, yang keempat hipokotil. Itu bagian yang di atas tanah pada perkecambahan epigeal. Untuk hipogeal yang di atas tanah hanya plumulae dan epikotil. Ya, ini yang benar, ini epigeal ini. Yang ini kotiledon di atas tanah. Jadi yang ada di atas tanah pada perkecambahan epigeal, kalian perhatikan ini adalah plumulae. Ini plumulae. Lalu epikotil, kotiledon, hipokotil. Sementara ini yang hipogeal, yang di atas tanah adalah plumulae dan epikotil. Nah, ini bagian yang di atas tanah pada perkecambahan epigeal, plumulae, kotiledon, epikotil, hipokotil, maaf ini kurang K. Sedangkan bagian yang di atas tanah pada perkecambahan epigeal hanya plumulae saja. Ini yang ini adalah hipogeal, jagung. Yang ini adalah epigeal, misalnya kedelai, kacang hijau. Saya kira bisa dipahami ya untuk perbedaan epigeal, hipogeal. Sekali dasarnya adalah posisi dari kotiledon. Umumnya tanaman monokotil itu hipogeal. Jadi misalnya padi itu kan biji padi tetap di bawah tanah. Coba bayangkan kalau kelapa misalnya, biji kelapa bisa terangkat, nggak mungkin batangnya bisa menyangga biji kelapa yang besar itu. Itu contoh yang hipogeal. Yang ini adalah yang epigeal. Jadi biasanya monokotil itu hipogeal, dikotil itu epigeal. Nah ini. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Kemasakan benih. Kalau benih itu belum masak, dia nggak mungkin bisa berkecambah. Sehingga petani itu tentu akan memilih benih yang sudah betul-betul matang, masak. Berat dan ukuran benih. Biasanya bibit itu akan merendam biji. Itu benih yang terendam itu yang bagus, sedangkan yang terapung itu berarti kopong kecil dan tidak bisa dipakai untuk benih. Dormansi, sekali lagi masa dormansi adalah masa di mana tumbuhan sedang berhenti tumbuh. Kalau dormansi masih ada maka tumbuhan tidak bisa tumbuh. Inhibitor itu adalah faktor penghambat pertumbuhan, bisa air, bisa suhu, oksigen, media, cahaya. Untuk sementara itu dulu anak-anak, kita lanjutkan besok. Yang penting kita sudah memasuki materi pertumbuhan. Itu mulai dari perkecambahan,
perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, terus struktur dari biji dan sebagainya. Besok kita lanjutkan tayangan yang berikutnya.